Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Istiana Tajudin. Saya seorang sarjana psikologi yang mengambil majoring psikologi klinis. Ya, latar belakang saya menghabiskan masa belajar saya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini saya juga seorang dosen di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Nah, selain menjadi seorang dosen, saya juga merupakan seorang psikolog yang biasanya memberikan konseling pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di unit Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros. Dan Lapas Anak Maros merupakan salah satu cakupan kami. Nah, biasanya kami memberikan konseling juga di sana. Jadi kan begini, kalau misalnya mereka di dalam lapas itu situasinya itu teratur dan mereka berada dalam komunitas yang kurang lebih homogen, sama-sama nih gitu. Jadi mereka merasa bahwa karena ada kesamaan, mereka lebih mudah diterima di lingkungan sosialnya mereka, seperti itu. Nah, para remaja atau anak-anak ini juga paham bahwa mereka ada harapan-harapan masyarakat gitu ya kepada mereka gitu, dan ketika mereka sudah pernah berada di dalam sel itu artinya ada hal yang mereka langgar, ada aturan moral yang mungkin dianggap dilanggar oleh mereka. Nah, maka ketika dia keluar ini menjadi social anxiety. Jadi mereka menjadi menjadi cemas secara sosial karena yang pertama hasil penelitiannya itu karena memang mereka takut dinilai ya, jadi takut dinilai buruk oleh lingkungan. Jadi mereka sudah paham bahwa oh nih kalau saya keluar nih ada stigma tertentu nih yang kemudian saya diberikan oleh masyarakat, seperti itu. Misalnya mungkin oh anak ini jahat, oh anak ini tidak punya sopan santun, oh hati-hati dengan anak itu karena dia pernah di dalam sel dan sebagainya gitu. Nah, belum lagi kemudian dengan penerimaan keluarga, mereka kurang yakin gitu ya, apakah misalnya keluarganya ini bisa menerima mereka seperti dulu sebelum mereka masuk sel dan kemudian kedapatan melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat itu tadi gitu. Jadi makanya anak-anak ini mengalami social anxiety. Apa sih social anxiety itu? Yaitu ketakutan seseorang untuk dinilai atau kemudian dievaluasi oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Ya, saya kira keluarga merupakan contoh lingkungan sosial yang paling terkecil ya, yang kemudian berada di sekitar kita. Saya kira itu. Kalau orang cemas itu kan bawaannya kemana-mana. Yang pertama, orang cemas itu dia harapannya rendah gitu. Nah, ketika dia rendah, harapannya biasanya ini self esteemnya juga rendah gitu. Padahal kenapa anak-anak ini kemudian mendapatkan pembinaan kemudian di lapas anak, itu harapannya kalau mereka keluar dari lapas anak itu mereka bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih positif gitu kan. Nah, tapi yang terjadi kalau mereka terlalu cemas, mereka bisa tidak melakukan apa-apa dan akhirnya karena cemas di lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas dan beragam, mereka bisa balik lagi ke perilaku lamanya karena mereka merasa lebih diterima di lingkungan-lingkungan yang lama gitu, yang kemudian bisa mendorong lagi mereka untuk melakukan perilaku-perilaku yang kurang tepat ya, dalam hal ini ya melanggar hukum misalnya, seperti itu gitu. Karena mereka kalau di lingkungan situ saya tidak perlu merasa takut untuk dijudge karena sama saja saya dengan mereka gitu. Tapi kan beda kalau dia bisa membawa diri ke lingkungan yang lebih beragam. Nah, makanya ini perlu diatasi segera gitu. Kalau misalnya ada anak-anak
yang kemudian kita lihat dia keluar dari lapas, lalu kemudian keluarga ya perilakunya ya perlu biasa saja seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak segera diatasi, self esteemnya rendah, sulit bagi dia untuk mengembangkan keterampilan yang seharusnya bisa dia lakukan gitu. Jadi ada salah satu penelitian yang dilakukan ya di wilayah Sumatera, itu memang salah satu hal yang bisa diberikan itu yang pertama bisa memberikan dengan konseling, yang kedua bisa memberikan pembinaan berupa keterampilan ya tertentu yang bisa membantu anak ini untuk mengatasi kecemasannya gitu dan bisa meningkatkan self esteemnya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan assertive training space gitu. Jadi kita melakukan training untuk meningkatkan asertivitas. Kenapa? Asertif itu apa sih asertif gitu ya? Itu dulu. Jadi asertif itu adalah kemampuan kita untuk menyatakan bahwa apa yang saya inginkan, hal apa yang saya inginkan itu bisa kita nyatakan kepada orang lain tanpa membuat orang lain itu merasa terganggu gitu ya. Jadi sedapat mungkin kita diksi-diksi yang kita pilih itu membuat orang lain merasa nyaman. Nah, memang kan ada satu kelemahan para anak-anak yang berada dalam lingkar sosial yang kurang baik gitu ya. Karena biasanya mereka cenderung ikut-ikutan seperti itu. Nah, asertif ini itu diharapkan itu bisa kemudian membuat mereka lebih mantap terhadap pilihan mereka untuk hidup lebih baik gitu. Jadi kalau mereka asertif, self esteemnya lebih naik, dia lebih yakin pada dirinya sendiri, kecemasannya bisa dia atasi, sehingga kecenderungan untuk kembali melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum itu bisa dihindari seperti itu. Jadi bisa diatasi salah satunya dengan assertive training space ini. Jadi dia bisa lebih pede gitu menyatakan pendapatnya, kemudian lebih teguh pada pendiriannya bahwa saya tidak akan kembali ke jalan saya yang lama gitu. Sehingga harapannya ya dia bisa mengembangkan diri lebih baik gitu. Asertif itu sebenarnya bagian dari teknik komunikasi gitu ya. Jadi dan saya kira kita tahu bahwa komunikasi itu adalah bagian dari kehidupan seluruh manusia. Jadi tidak harus psikolog gitu untuk bisa memberikan assertive training ini gitu, selama diambil dari sumber yang jelas gitu, kemudian teori-teorinya memang tepat begitu, ya bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, kalau memang dia mampu menguasai ilmu mengenai asertif ini gitu. Jadi yang pertama, masyarakat perlu menerima anak-anak ini gitu ya, karena kadang-kadang tanpa sadar sebenarnya masyarakat sendiri yang menciptakan anak-anak ini menjadi berperilaku yang kurang tepat seperti itu. Jadi kalau kita di psikologi namanya juvenile delinquency, jadi ada perilaku kenakalan pada remaja seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya anak-anak ini sudah mendapatkan pembinaan, yuk mari kita menerima ya anak-anak ini, karena mereka juga merupakan bagian dari sistem masyarakat kita gitu. Tidak menerima mereka itu sama saja kemudian kita merusak sistem dalam masyarakat, karena bagaimanapun setiap individu itu punya peran di dalam masyarakat kita gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa menerima, bisa jadi anak-anak ini bisa kembali ke kebiasaan lamanya yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, kalau bisa dia diterima dengan baik, anak-anak ini bisa mengevaluasi dirinya dengan baik. Kalau misalnya masyarakat bisa memberikan umpan balik yang tepat, saya kira anak-anak ini juga bisa kita arahkan untuk mengembangkan potensinya dan bermanfaat di dalam masyarakat kita. Kalau untuk LPKA, saya kira mungkin perlu banyak bekerja sama dengan dengan universitas gitu ya, untuk bisa kemudian melakukan penelitian pengembangan program pembinaan di dalam lapas,
sehingga pembinaan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di lapas gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan Fakultas Hukum, dengan psikologi, dengan mungkin kajian-kajian bidang ilmu yang terkait seperti itu. Saya kira itu.